Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang sunnah sebagai basic mental profesional. Pada bagian pertama, yaitu tentang makna, fungsi, dan kedudukan, akan dibawakan oleh Syahla Nafisa dengan NIM 18016200049. Yang kedua, ada sunnah Nabi sebagai paradigma keunggulan yang dibawakan oleh Farah Azhara dengan NIM 18016200055. Yang ketiga, ada penerapan sunnah yang dibawakan oleh Sania Sabila dengan NIM 18016200045. Dan yang terakhir, ada model penerapan nilai-nilai sunnah yang dibawakan oleh Kori Ainan dengan NIM 18016200037. Yang pertama, makna, fungsi, dan kedudukan sunnah dalam hukum Islam. Makna sunnah. Sunnah pada dasarnya berarti tingkah laku yang merupakan teladan atau kepatuhan yang telah diikat kuat dengan adanya keyakinan religius terhadap aspek-aspek di luar pemahaman rasio. Sunnah ialah tradisi normatif yang mengutamakan transendentalisasi perilaku disebabkan oleh rujukan awal seorang utusan Allah. Maka terjadilah aktualisasi perilaku secara terus-menerus yang merupakan perwujudan dari perilaku Rasulullah SAW. Sunnah bisa berarti perilaku atau sirah, jalan atau tarikah, kebiasaan atau ketentuan. Sunnah dalam hal ini terdiri dari sunnah yang baik atau sunnah hasanah dan sunnah yang buruk atau sunnah kabihah. Dalam pengertian ini, Al-Quran menyebutkan dengan sunnah al-awalin, yaitu sunnah yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada orang-orang terdahulu. Di dalam teks hadis juga terdapat istilah sunnah yang mencakup pengertian sunnah yang baik dan sunnah yang buruk. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang mengatakan, barang siapa di dalam Islam memperkenalkan perilaku atau kebiasaan baik atau sunnah hasanah, ia akan memperoleh pahala atas perilaku tersebut dan pahala orang-orang yang ikut melakukannya di kemudian hari. Sebaliknya, siapa yang memperkenalkan perilaku yang buruk atau sunnah sayyi'ah, ia akan memperoleh dosa perilaku tersebut dan dosa orang-orang yang melakukannya di kemudian hari tanpa ada sesuatu yang mengurangi dosa mereka. Fungsi dan kedudukan sunnah. Sunnah ialah penafsiran terhadap ajaran Al-Quran. Sunnah merupakan implementasi nyata serta ideal dalam Islam. Kepribadian Rasulullah merupakan perwujudan Al-Quran dalam sebuah ajaran Islam. Hal ini pernah disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah tatkala ditanya tentang budi pekerti Rasulullah. Beliau menjawab, budi pekertinya adalah Al-Quran. Sunnah, di samping sebagai penafsir terhadap ajaran Al-Quran, juga berfungsi sebagai referensi dan sumber petunjuk kedua setelah Al-Quran. Petunjuk tersebut akan terus mengalir ke dalam lapangan syariah, hukum, dan fikih, serta melandasi seluruh bagian kehidupan manusia. Umat Islam juga telah sepakat untuk menjadikan sunnah sebagai salah satu dasar hukum untuk beramal atau ibadah, karena sesuai dengan apa yang telah dikehendaki Allah. Dalam sejarah Islam juga terdapat banyak peristiwa yang menggambarkan adanya kesepakatan untuk menggunakan sunnah Rasulullah sebagai sumber hukum Islam. Salah satunya adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal berikut ini. Ketika Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, ia pernah berkata, saya tidak akan meninggalkan sedikit pun sesuatu yang diamalkan atau dilakukan oleh Rasulullah. Sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya. Dapat dikatakan bahwa kedudukan sunnah jika dilihat dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam menempati posisi yang sangat strategis setelah Al-Quran. Dahulu masyarakat Arab pra-Islam menggunakan kata sunnah untuk menyebutkan praktik kuno dan berlaku terus-menerus di lingkungan masyarakat yang pada saat itu diwariskan oleh nenek moyang mereka. Oleh karena itu, konon suku-suku Arab pra-Islam memiliki sunnahnya sendiri yang mereka anggap sebagai dasar dari identitas dan kebanggaan mereka. Bahwasanya ketika Rasulullah hendak mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya kepada Muaz, bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan kepadamu? Maka Muaz menjawab, aku akan memutuskan berdasarkan kitab Allah atau Al-Quran. Rasul bertanya lagi, apabila engkau tidak menemukannya di dalam kitab Allah,
Muaz berkata, aku akan memutuskannya dengan sunnah. Rasul selanjutnya bertanya, bagaimana jika engkau juga tidak menemukannya di dalam sunnah dan kitab Allah? Muaz menjawab, aku akan berihtiyat dengan menggunakan akalku. Rasul menepuk dada Muaz seraya berkata, alhamdulillah atas taufik dan dianugerahkan oleh Allah kepada utusan Rasulnya. 2. Sunnah Nabi sebagai paradigma keunggulan. Sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasulullah SAW dikaruniai 4 sifat utama, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Yang pertama ada sidik atau jujur dalam perkataan dan perbuatan. Menurut Toto Samara, sidik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, dan jujur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur pada diri sendiri. Indikator orang yang jujur pada diri sendiri yaitu berjalan dengan penuh keyakinan diri, berdiri di atas kebenaran, mandiri, memiliki kesadaran otentik dan berani mempertahankan makna hidup dan jati dirinya, bertanggung jawab, disiplin, dan taat. Yang kedua ada jujur pada orang lain. Jujur pada orang lain bukan hanya sekedar berkata dan berbuat benar saja, namun berusaha memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi orang lain. Yang terakhir ada jujur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berbuat dan memberikan segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau beribadah hanya untuk Allah. Dalam hal kejujuran, pastinya ada hadis yang menjelaskan tentang seruan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya untuk berlaku jujur di setiap keadaan, dimanapun dan kapanpun itu. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu jamin untukku 6 perkara dari kalian, aku menjamin untuk kalian surga. 6 perkara ini adalah, bila berbicara jujurlah, tepatilah janji apabila kalian berjanji, apabila kalian dipercayai, tunaikanlah amanah, jagalah kemaluan kalian dari kemaksiatan, palinglah pandangan kalian dari segala yang diharamkan melihatnya, dan tahanlah tangan kalian dari mengambil yang haram. Berlandaskan hadis tersebut, dapat kita terapkan sunnah Nabi sebagai paradigma keunggulan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, ketika ada seseorang yang menjabat di suatu pemerintahan, maka ia harus melakukan upaya-upaya pemerintah yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas atas aktivitas operasional institusi yang dipimpinnya. Yang kedua, ada sifat amanah. Amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, beliau sudah diberi gelar Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Sifat amanah inilah yang dapat mengangkat posisi Nabi di atas pemimpin umat atau nabi-nabi terdahulu. Firman Allah yang membicarakan tentang amanah yang diemban oleh setiap manusia terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 72 yang menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walau sekecil apapun amanah itu. Sifat amanah yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW itu memberikan bukti bahwa beliau adalah orang yang dapat dipercaya, karena mampu memelihara kepercayaan dengan merahasiakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan sebaliknya, selalu mampu menyampaikan sesuatu yang seharusnya disampaikan. Dalam kehidupan bermasyarakat pun, tentunya amanah harus diterapkan oleh semua orang. Misalnya, seorang guru diberikan amanah untuk menjadi seorang kepala sekolah. Ketika ia mengemban amanah tersebut, ia tidak boleh menyia-nyiakannya. Ia harus benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang seharusnya ia kerjakan. Yang ketiga ada tablik atau menyampaikan kebenaran. Wahyu pertama yang turun pada tanggal 17 Ramadan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah sebagai buktinya. Sejak itulah beliau menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas menyeru, mengajak, dan memperingatkan manusia agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tugas itu bermakna bahwa beliau harus memimpin dakwah atau dai manusia ke jalan yang lurus dan berhenti dari kesewenang-wenangan dengan mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Muhammad SAW juga diberi gelar mundir atau pemberi peringatan. Predikat mundir yang disandang menuntut beliau untuk menguasai informasi agar dapat memimpin umatnya, serta bertugas untuk menyampaikan tabligh risalah kepada manusia. Sifat tabligh ini adalah sebuah sifat Rasul untuk tidak menyembunyikan informasi yang benar, apalagi untuk kepentingan umat dan agama. Beliau tidak pernah sekalipun menyimpan informasi berharga hanya untuk dirinya sendiri. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus menyampaikan informasi berharga kepada semua orang. Hal tersebut dapat kita mulai dari lingkungan terkecil terlebih dahulu seperti keluarga. Setelah itu, kita bisa sampaikan kepada masyarakat sekitar. Dan selanjutnya, jika dirasa perlu, kita harus menyampaikannya ke masyarakat luas. Yang terakhir ada fatona, yang berarti kecerdasan. Lawan dari jahlun atau bodoh. Kecerdasan menjadi indikator keberhasilan individu dalam kehidupan. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin umat memang telah dibekali kecerdasannya oleh Allah SWT. Kecerdasan itu tidak saja diperlukan untuk memahami dan menjelaskan wahyu Allah SWT saja. Kecerdasan tersebut dibekalkan juga karena beliau mendapat kepercayaan Allah SWT untuk memimpin umatnya. Karena agama Islam diturunkan untuk seluruh manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, diperlukan pemimpin yang cerdas yang akan mampu untuk memberi petunjuk, nasihat, bimbingan, pendapat, dan pandangan bagi umatnya dalam memahami firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kepemimpinan beliau yang diiringi dengan kecerdasan serta gaya memimpin yang luar biasa, nampak ketika beliau mengatur, merencanakan, dan mengontrol para pasukannya saat menghadapi perang. Sebagai contoh, ketika perang Badar, beliau melakukan persiapan-persiapan dan strategi perang yang bagus ketika akan menghadapi musuh, sehingga musuh mengalami kekalahan. Contoh yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari ialah kita harus bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk bagi diri kita. Selanjutnya pada bagian ketiga, penerapan sunnah dalam konteks budaya atau urf. Yang akan dibahas pada bagian ini adalah definisi urf, jenis-jenis urf, persyaratan urf, dan yang terakhir, manfaat urf. Apa itu urf? Indonesia memiliki berbagai macam budaya dan tradisi masing-masing pada setiap sukunya. Masih banyak dari kita yang asing mendengar istilah urf. Padahal, urf mempunyai peran yang penting untuk menghadapi berbagai macam permasalahan, seperti berbagai kebudayaan di Indonesia dalam pandangan Islam. Urf berasal dari kata arafa, yang berarti kenal. Dari kata ini muncul devariasi kata, yaitu al-ma'ruf, yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Tapi sebenarnya di sini para ulama memiliki banyak pendapat tentang arti dari urf. Tetapi secara umum, para ulama tidak membedakan antara urf dan adat. Urf pada dasarnya lebih spesifik dari adat, karena urf merupakan kebiasaan yang berlaku umum dan tidak alamiah karena bersumber dari perenungan dan pengalaman. Sedangkan adat adalah semua jenis kebiasaan, baik yang umum atau bagi orang atau kasus tertentu seperti kebiasaan. Selanjutnya jenis-jenis urf. Secara umum hanya terdapat dua kategori urf, yaitu urf sahih dan urf fasid. Urf sahih adalah kebiasaan yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan agama. Dan urf fasid merupakan kebalikan dari urf sahih. Urf fasid sendiri adalah urf yang buruk dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan agama. Ditinjau dari jenis tindakannya, urf terbagi kepada urf qauli dan urf fi'li. Yang pertama adalah urf qauli. Adalah kebiasaan sejenis ungkapan atau istilah tertentu
yang diperlakukan oleh komunitas atau kelompok tertentu yang menunjuk pada makna khusus. Contohnya seperti kata walad. Menurut bahasa, walad berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan perempuan. Namun dalam kebiasaan sehari-hari, walad biasa diartikan sebagai anak laki-laki saja. Yang B ada urf fi'li. Urf fi'li adalah suatu kegiatan tertentu yang sudah menjadi kebiasaan sehingga dianggap sebagai suatu norma. Contohnya, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sigot atau ijab qabul. Selanjutnya, ditinjau dari segi ruang lingkupnya, urf terbagi kepada urf am dan urf khas. Yang pertama, urf am adalah bentuk kegiatan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis, sehingga dapat diterima oleh masyarakat hampir di seluruh dunia. Misalnya seperti kebiasaan masyarakat secara umum, yang menggunakan uang kertas sebagai alat tukar dalam jual beli. Ataupun kebiasaan masyarakat yang memuliakan setiap orang yang mempunyai kelebihan di antara masyarakat tersebut. Yang kedua ada urf khas. Adalah kebiasaan yang berlaku di lingkungan atau hanya kelompok tertentu saja, sehingga hanya berlaku dan dikenal oleh masyarakat pada tempat dan waktu tertentu. Contohnya seperti kebiasaan sebagian bangsa Arab, menikahkan anaknya dengan anak saudara laki-lakinya adalah lebih utama, dikarenakan pernikahan itu akan membuat hubungan kekeluargaan lebih rapat. Selanjutnya, persyaratan untuk menerima urf. Para ulama yang memahami dan mengamalkan urf mengungkapkan bahwa ada beberapa persyaratan untuk menerima urf, yaitu yang pertama, urf dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini telah menjadi hal yang wajar untuk dapat diterima secara umum oleh masyarakat. Yang kedua, urf berlaku untuk umum dan merata dalam masyarakat yang berada dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau norma-norma dalam masyarakat. Selanjutnya adalah manfaat dari urf. Yang pertama, mengembangkan dan memanfaatkan tradisi lokal yang sudah ada. Yang kedua, memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan Islam ke dalam tradisi yang mengandung unsur penyimpangan. Yang ketiga, tidak menggunakan tradisi yang bertentangan dengan syariat atau ajaran Islam. Yang keempat, menghindari pertentangan antara tradisi yang sudah ada dengan ajaran Islam. Berikutnya, submateri keempat yaitu model penerapan nilai-nilai sunnah. Submateri ini meliputi penerapan nilai sunnah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Sebelumnya, untuk menerapkan sunnah, tentunya kita harus mempelajari agama Islam terlebih dahulu. Nah, pendidikan agama Islam ini memiliki 3 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu tilawah. Dapat diartikan sebagai pembacaan yang bersifat spiritual atau aktivitas membaca yang diikuti komitmen dan kehendak untuk mengikuti apa yang dibaca itu. Jadi, bukan sekedar membaca, tapi juga mengamalkan apa yang dibaca. Tilawah ini berbeda dengan qiraah, yang mana hanya merupakan kegiatan membaca secara umum. Berikutnya adalah tazkiyah. Tazkiyah secara bahasa berarti bersuci, seperti yang terkandung dalam kata zakat yang merupakan kegiatan mengeluarkan sedekah berupa harta. Kenapa menggunakan istilah zakat yang artinya suci? Karena dengan berzakat, mengeluarkan sedekah, seseorang telah menyucikan hartanya. Terakhir yaitu ta'limul kitab wa sunnah, artinya mengajarkan kitab dan sunnah. Jadi, karena penjelasan di Al-Quran ada yang masih bersifat umum, kita juga harus mempelajari sunnah Nabi sebagai penjelas dan penguat hukum-hukum di Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan di submateri fungsi dan kedudukan sunnah.
Nah, di sini ada contoh penerapan sunnah di lingkungan pendidikan. Seperti misalnya, kita pasti diajarkan untuk berbuat dan berkata yang baik oleh guru kita. Lalu, sholat asar dan zuhur berjamaah biasanya dilakukan oleh sekolah Islam terpadu. Lalu, upacara, ini salah satu contoh penerapan urf budaya untuk menghormati pejuang kemerdekaan. Dan masih banyak lagi. Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan poin-poin ini. Jadi, bisa dibilang penerapan sunnah di lingkungan pendidikan umumnya sudah berjalan dengan baik meskipun mungkin belum sempurna. Berikutnya di lingkungan keluarga. Bisa dibaca di sini ada sholat berjamaah, menceritakan kisah Nabi, puasa sunnah, ikut kajian, duduk ketika makan dan minum, dan masih banyak lagi sebenarnya. Mungkin ada keluarga yang menerapkan ini, ada juga yang tidak. Mungkin bisa kita evaluasi di keluarga kita masing-masing. Terakhir, di lingkungan pekerjaan. Nah, yang ini yang mungkin sering luput dari perhatian kita. Harus jujur atau sidik, menepati janji atau amanah, membaca basmalah dan hamdalah, lalu bicara lemah lembut. Ini dasar sekali untuk diketahui, tapi sering lupa kita lakukan. Padahal semua ini penting untuk menunjang kenyamanan kita dan rekan kerja kita dalam bekerja. Karena itu, penting bagi kita untuk menerapkan sunnah agar tercapai ketentraman dan kedamaian dalam hidup kita. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.